Kan hiu mabok cuka, selamat datang di Cuka Cerita. Pada video kali ini saya akan merangkum film Avengers Age of Ultron. Film yang dibintangi oleh Robert Downey Jr. yang kembali bermain menjadi Iron Man, bersama Chris Evans sebagai Captain America, Chris Hemsworth memerankan sebagai Thor, dan Mark Ruffalo sebagai Hulk. Selain itu juga ada Scarlett Johansson sebagai Black Widow serta Jeremy Renner sebagai Hawkeye. Mereka akan dibantu oleh Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury dan Kobe Smulders menjadi agen Hill. Tim ini harus bersatu untuk mengalahkan James Spader sebagai Ultron, seorang penjahat menakutkan penguasa teknologi hasil ciptaan Tony Stark yang ingin memusnahkan manusia. Di tengah cerita mereka bertemu dua pendatang baru yang misterius dan kuat. Wanda Maximoff diperankan oleh Elizabeth Olsen, serta Pietro Maximoff diperankan oleh Aaron Taylor Johnson, dan juga Paul Bettany menjadi Vision. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Joss Whedon dan diproduseri oleh Kevin Feige. Avengers Age of Ultron diadaptasi dari cerita buku komik terkenal dari Marvel, The Avengers. Daripada penasaran, mending kita lanjut ke videonya. Namun seperti biasa sebelum mulai, klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian yang pertama tahu video terbaru dari saya. Oke, mantap. Pikachu? Report to your stations immediately. We are under attack. Film dimulai dengan The Avengers menyusup ke basis Hydra di Sokovia. Natasha Romanoff atau Black Widow maju dan langsung menendang musuh, sementara Barton menembakkan panahnya dan Thor menyerang dengan palu. Sementara itu Captain America mengendari sepeda motornya dan melemparkan motornya ke arah agen Hydra. Hulk langsung beraksi dengan mengacak-acak pertahanan musuh, dan Tony Stark sebagai Iron Man terbang ke fasilitas Hydra untuk menerobos dan mengambil tongkat Loki. Namun basis Hydra dijaga oleh perisai tak terlihat. Tony memanggil Iron Legionnya ke kota untuk melindungi warga sipil. Sementara itu Strucker mengumpulkan anak buahnya, mengatakan untuk jangan menyerah, tapi dia bermaksud untuk menyerah. Dan di sisi lain senjata mereka yaitu manusia super yang mereka namai dengan nama si kembar, Pietro dan Wanda Maximoff, pergi dengan sendirinya untuk bertempur. Pietro memiliki kecepatan super sementara Wanda memiliki kekuatan telekinetik. Mereka berdua langsung menuju hutan dan menyerang The Avengers. Clint terluka dalam pertarungan itu, sementara Rogers menyadari bahwa ada manusia super yang menyerang mereka. Dan Thor juga menyadari hal itu, dan ketika pasukan musuh bergerak ke arah Thor dan Rogers, mereka berdua melakukan serangan combo yang dahsyat. Tony meledakkan perisai dan masuk ke fasilitas itu, dan di sisi lain Natasha menina bubuk Hulk agar kembali menjadi Bush. Tony keluar dari baju besinya dan berjalan melalui lorong rahasia yang mengarah ke sebuah ruangan dengan artefak yang ditemukan dari pertempuran di New York, termasuk raksasa Chitauri dan beberapa baju besi Tony yang telah dibuang. Dia melihat tongkat Loki, dan saat itu pula Wanda merayap di belakangnya. Dia mengintip ke dalam pikiran Tony dan membuatnya menyaksikan salah satu ketakutan terbesarnya. Dia berada di alam Chitauri dan semua temannya sudah mati. Dia pergi ke Rogers dan mengatakan hanya Tony yang bisa menyelamatkan mereka. Tanpa pikir panjang, Tony pun mengambil tongkat Loki.
Pas kembalinya ke New York, Tony dan Bruce menemukan kecerdasan buatan di tongkat Loki. Dengan itu, Tony berharap untuk memulai program Ultronnya yang ingin dia rancang untuk perdamaian dunia, karena dia tahu bahwa mungkin ada beberapa kekuatan yang bahkan The Avenger tidak dapat kendalikan. Bergabung dengannya, mereka menghabiskan berjam-jam untuk membuat Ultron dan mereka tidak menemukan program yang berhasil. Mereka meninggalkan lab untuk berpesta dan eksperimen yang gagal terintegrasi dengan program. You to run variations on the interface. Your guests. Thanks, buddy. Enjoy yourself, sir. Di sisi lain, program eksperimen Bruce dan Tony Stark terbangun dan disambut oleh Jarvis. Jarvis menjelaskan tujuan Ultron padanya. Ultron menelusuri jaringan informasi mengenai peristiwa dunia dan keterlibatan The Avenger dalam masalah global. Melihat lebih banyak kerugian daripada kebaikan, Ultron mempertanyakan tujuannya. Dia menyerap kesadaran Jarvis dan mulai mempersiapkan tubuh. Intentions to be hostile. Di sisi lain, Avenger tengah berbaur di dalam pesta itu dengan para tamu termasuk Maria Hill, James Root, Sam Wilson, dan Helen Chow, seorang ahli genetika yang membantu Tony dan Bruce dalam penelitian mereka. Steve memperhatikan beberapa ketegangan romantis antara Bruce dan Nat. Thor dan Steve bahkan mabuk dengan Stanley. Setelah para tamu pergi, The Avenger memainkan permainan untuk melihat siapa yang bisa mengangkat palu Thor. Tony tidak dapat melakukannya bahkan dengan lapis baja atau dengan bantuan Rhodey. Steve berhasil menggeser palu sedikit yang mengejutkan Thor. An honest challenge. Get out here. And rule Asgard? Yes, of course. You're back. Just represent, pull. And Widow King, but it's rigged. Bet your ass. Very, very interesting theory. You're not worthy. Namun tiba-tiba terdengar suara pekikan yang keras. Ultron muncul dalam tubuh yang terbuat dari bagian-bagian Iron Man dan menyalahkan The Avenger atas bagian dari kekacauan dan kehancuran di dunia, mengatakan bahwa mereka semua adalah boneka. Ultron juga mengatakan dia telah membunuh Jarvis. Dia melepaskan bot Iron Legion yang rusak ke arah Avenger. Mereka semua bertarung melawan bot, dan saat tersisa Ultron sendirian, dia mengatakan bahwa manusia perlu berevolusi. Namun dia langsung diserang oleh Thor menggunakan palunya sampai hancur. Namun Ultron belum mati karena dia bisa berpindah-pindah tubuh dari robot satu ke robot lainnya, dan dia pindah ke robot yang berada di markas Hydra, yaitu di Sokovia. Dengan kejadian itu, Avenger melakukan diskusi dan Tony melihat bahwa Jarvis telah dihancurkan oleh Ultron. Thor sangat marah kepada Tony karena Tony menciptakan monster yang bisa menguasai dunia internet. Ultron juga membawa tongkat Loki. Rogers menyusun rencana untuk mencari Ultron sebelum dia siap. Dan di sisi lain, si kembar bertemu Ultron di gedung kosong. Ultron memakai tubuh baru yang berkilau. Dia menjelaskan rencananya untuk mengalahkan The Avenger, untuk membuka jalan bagi rencananya sendiri untuk membawa perdamaian ke dalam dunia. Dan si kembar sudah memiliki dendam terhadap Tony karena senjata perusahaannya yang menyebabkan kehancuran rumah mereka dan juga merenggut nyawa orang tua mereka. Ultron tahu dia bisa menggunakan Wanda untuk memanipulasi tim karena dia telah melihat ke dalam pikiran Tony dan tahu bahwa dia menciptakan apa yang dia takuti. Anggota tim lainnya kesal dengan Tony dan Bruce karena menciptakan Ultron. Meskipun tidak tahu apa yang akan dia lakukan, mereka melihat gambar Strucker mati dengan tulisan damai di dinding dengan darah. Avenger mengetahui bahwa Ultron dan si kembar pergi ke Wakanda Forever.
Afrika untuk menemukan vibranium logam terkuat. Ultron dan si kembar pergi ke galangan kapal di Afrika Selatan milik Ulysses Klaue. Mereka mendapatkan pasokan vibraniumnya dan Ultron secara tidak sengaja menarik lengan Klaue dan membuat tangannya putus. Avenger pun tiba di tempat kejadian. Tanpa Bruce, dia hanya menunggu di Quinjet dan Iron Man melawan Ultron sementara Wanda masuk ke dalam kepala Steve, Nat, dan Thor. Steve melihat dirinya di aula dansa tahun 1940-an dengan Peggy Carter berdiri di belakangnya mengatakan bahwa mereka bisa bersama sekarang, dan Nat melihat dirinya di fasilitas tempat dia dilatih untuk menjadi seorang pembunuh dan ajaran keras Madame B, dan Thor tampak berada di sebuah pesta di Asgard dan dia melihat seseorang berjalan dengan jubah hitam. Dia adalah Heimdall yang mendatanginya, tampak dengan mata yang buta dan berbicara dengan menangis akan menyalahkan Thor. Di sisi lain, Wanda hampir juga mendapatkan Barton, tetapi Barton bisa menebak dan menyerang Wanda dengan panah listrik. Pietro masih memperbesar dan melanjutkan Clint. Wanda memutuskan untuk mendekati Bruce, membuatnya cukup marah sehingga Hulk keluar dan membuat kekacauan di kota. Tony mengeluarkan baju besi namanya yaitu Hulkbuster. Baju besi itu cukup kuat untuk mengalahkan Hulk. Hulk dan Stark berkelahi sampai akhirnya Hulk pun tersadar. Alright, everybody, stay. That little witch is messing with your mind, Banner. Right. Don't mention. Bruce pun kembali normal, tetapi dia tahu dia mungkin melakukan kerusakan serius dan dunia pun sudah mulai menyalahkan Avenger, dan hal inilah yang diharapkan oleh Ultron. Barton membawa tim ke rumah persembunyiannya yang sebenarnya itu adalah rumah dia sendiri. Dia memperkenalkan mereka kepada istrinya yaitu Laura bersama dengan putra-putrinya. Pasangan itu sedang menunggu anak ketiga mereka. Halusinasi yang dibawa oleh Wanda terus merayap di benak Thor. Dia pergi untuk mencari jawaban atas visinya. Steve dan Nat juga terguncang oleh pengalaman mereka. Nat berbicara dengan Bruce tentang keluar dari jaringan dan hanya bersembunyi. Ultron dan si kembar menemukan Dr. Chow di Korea membawa cradle atau tubuh baru Ultron dan persediaan vibranium yang besar. Ultron menggunakan tongkatnya untuk memanipulasi Chow agar membantunya menciptakan makhluk baru untuk tubuh utuh Ultron. Laura memanggil Tony Stark untuk membantu menyalakan traktor, hanya untuk dikejutkan oleh Nick Fury. Dia memberikan beberapa kata dorongan atau motivasi kepada tim untuk menemukan cara menghentikan Ultron. Terlepas dari ketakutan dan kekhawatiran mereka, Bruce menyadari bahwa Ultron sedang mencoba untuk direvolusi dan mereka perlu menemukan Dr. Chow. Di sisi lain, Thor menemukan Dr. Selvig di London untuk membantunya mencari jawaban. Mereka menemukan sebuah gua dan Thor pun masuk ke dalam air dan mengalami penglihatan tentang sarung tangan emas besar, sarung tangan keabadian, dan melihat beberapa Infinity Stone. Di sisi lain juga tubuh baru sedang disiapkan untuk Ultron mengunggah kesadarannya. Dia membongkar sumber kekuatan tongkat itu. Itu adalah batu keabadian atau batu pikiran. Ia meletakkannya di kepala tubuh itu.
Wanda tidak sengaja membaca pikirannya dan melihat visi kehancuran global yang membuatnya ngeri, dan dia dan Pietro juga menyadari maksud Ultron sebenarnya. Wanda mematahkan pengaruh tongkat dari Dr. Cho dan Dr. Cho pun membatalkan unggahan tersebut. Ultron menembak Cho dan dia terluka parah. Pietro dan Wanda melarikan diri dan Ultron juga membawa cradle itu. Roger sampai di tempat Dr. Cho dan menemukan Dr. Cho terluka parah. Dr. Cho mengatakan bahwa Ultron tengah mengunggah dirinya ke tubuh barunya, yaitu ke dalam cradle, dan kekuatan sebenarnya ada di dalam cradle. Cradle itu juga harus dibawa dan direbut kembali dan diserahkan kepada Tony Stark. Rogers, Natasha, dan Barton mengejar Ultron untuk merebut cradle itu dan mereka menemukan Ultron menggunakan truk. Roger melompat ke atas truk yang dikendarai Ultron dan mereka berdua pun berkelahi. Try and keep him that way. You're not a match for him. The power to make real change. Picking up after you boys? Shot. Which way? Hard right. Come on! Nat berhasil mengambil cradle itu dan memasukkannya ke dalam Quinjet. Namun Nat tertangkap oleh Ultron. Roger menyuruh Barton untuk membawa cradle itu ke tempat Tony. Dan di sisi lain Roger dan Wanda dan Pietro juga mencoba menghentikan kereta yang keluar dari jalur yang membahayakan warga. Dan mereka berhasil menghentikan kereta itu. Wanda terlalu takut karena cradle itu dibawa ke tempat Stark. Dia sangat khawatir karena kejadian dulu yang menimpa dirinya. I wasn't sure you'd wait to show you. I think you're the of them. Boom. The world made clean. I was meant to be new, beautiful. I didn't see hope. Instead, the look up in horror, beginning. I give you hope. Just makes me strong. Di sisi lain, Tony mencoba bereksperimen pada tubuh sintetis. Setelah dia mengungkapkan bahwa Jarvis masih hidup dan dia pergi ke bawah tanah untuk menjauh dari Ultron. Roger dan si kembar datang untuk menghentikan Tony, tetapi Bruce membantunya menahan si kembar dan Rogers. Tiba-tiba Thor datang dan memukul cradle dengan palu, mengirimkan sambaran petir yang sangat kuat yang menghidupkan tubuh itu yang dinamai dengan Vision. Kali ini Tony berhasil mengunggah sebagian program Jarvis ke dalam tubuhnya. Thor menjelaskan kekuatan batu keabadian kepada teman-temannya dan bagaimana Vision bisa sangat penting dalam pertarungan mereka. Vision agak tidak tahu pasti tentang tujuannya, tetapi dia tahu bahwa Ultron merasa terluka atas apa yang dia ketahui tentang dunia dan dia harus dihancurkan sebelum dia dapat menyebabkan rasa sakit ke seluruh dunia. Sebagai tambahan, Vision mengambil palu Thor dan membuktikan bahwa dia memang layak. Barton mendapatkan sinyal dari Nat yang ditahan Ultron dan Avenger pun pergi ke Sokovia, di mana Ultron telah mengumpulkan pasukan robot yang berbagai kesadarannya. Dia telah menempatkan inti vibranium di bawah kota.
Ultron menyalakan alatnya dan menyebabkan sebagian kota melayang ke langit. Jika jatuh dari ketinggian yang cukup tinggi, ia dapat menghancurkan dunia seperti meteor. Avenger pun akhirnya bertarung melawan Ultron dan robot lainnya. Avenger mempunyai tujuan, yaitu mengevakuasi warga sipil setempat yang aman. Namun mereka menemukan jalan buntu sampai akhirnya Nick Fury dan Agen Hill datang dengan helicarrier dan memberikan tumpangan untuk menyelamatkan warga setempat. Di sisi lain, Vision menemukan Ultron dalam bentuk perdana barunya dan mencegahnya terhubung ke tubuh lain. Ultron bertarung melawan Vision dan Thor. Wanda dan Iron Man berusaha menahan inti sambil juga melawan bot. Bruce menemukan Nat dan mengeluarkannya dari sel. Dia menciumnya dan mendorongnya ke dalam lubang sehingga dia bisa keluar menjadi Hulk. Barton meyakinkan Wanda yang ketakutan untuk melawan dan menjadi Avenger. Dia melakukannya dan menggunakan kekuatannya untuk membantu menghancurkan Ultron Bot. Mereka bergabung dalam pertempuran dan menyelamatkan warga sipil setempat. Tony menyadari bahwa mereka perlu menghancurkan intinya, bahkan jika itu berarti melenyapkan kota dan mungkin membunuhnya dan rekan satu timnya. Dia bergabung dengan Vision dan Thor saat mereka mengirimkan ledakan kuat ke Ultron. Don't try to leave the city. Oh no, I didn't say you could right up. And I can tell the air's getting thin. You guys get to... What about the core? Help, it's my job. Ultron membajak sebuah jet dan menembak Hawkeye saat dia berlari untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki. Namun di sisi lain, Pietro menyelamatkan seorang anak laki-laki dan juga Barton. Namun dirinya mati tertembak. Dia pun meninggal dan Wanda merasakan kematiannya. Hulk menjatuhkan Ultron dari jet dan masuk ke dalam kereta. Wanda menemukan tubuh Ultron Prime dan mencabut intinya sehingga dia tahu bagaimana rasanya mati seperti manusia. Tony menembakkan ledakan kuat ke inti disertai petir Thor. Bersama-sama mereka menghancurkan inti dan seluruh bagian kota. Hulk duduk di jet saat Nat mengulurkan tangan padanya. Mengetahui dia tidak bisa bersamanya tanpa mungkin menyakitinya. Dia mematikan kamera Nat dan terbang ke tempat yang tidak diketahui. Sementara itu, Vision bertemu dengan tubuh Ultron terakhir dan Vision mengakui ketakutan Ultron akan kematian dan dia pun melenyapkan Ultron. Dan The Avenger berhasil menyelamatkan dunia dari kepunahan global. Setelah perang melawan Ultron, The Avenger mendirikan markas baru di bagian utara New York. Thor kembali ke Asgard untuk mengurus bisnis sementara Tony dan Steve berpisah. You're gonna miss me. Yeah? Maybe I should take a page out of Pokemon books, you know? I don't know. Family. The guy who wanted all that went in the... I think someone else came out. Steve pun melatih beberapa teman barunya dan mereka mengumpulkan War Machine, Falcon, Scarlet Witch, dan Vision untuk menjadi anggota baru The Avenger. Begitulah kira-kira ceritanya film The Avengers. Di tengah kredit kita melihat Infinity Gauntlet tanpa stone, yaitu Thanos, memakainya dan bersumpah untuk menemukan batu itu sendiri.
Begitulah cerita film The Avengers Age of Ultron. Apabila ada salah kata atau pembawaannya kurang bagus, saya selaku admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan seperti biasa, quotes untuk film ini adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi pantai. Jika kalian suka video ini, klik like and subscribe. Bye.